Om Swastiastu. Halo semua, balik lagi sama aku Dia dan welcome back to my channel. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita horor, mistis, kriminal maupun misteri. Jadi untuk teman-teman semua, sematan semua yang suka dengan topik di atas, boleh banget klik tombol subscribe di bawah ini dan pastiin kalian nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video baru. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Matiin lampunya, pakai headsetnya, kita masuk ke ceritanya. Judul cerita kali ini adalah ngereh. Oke, apa nih ngereh nih? Dia tiap kali bawain video selalu ada cerita barunya, bahasa barunya. Ngereh itu dalam bahasa Bali adalah dimana sebuah ritual pengeliaan dimulai. Gak semua ritual pengeliaan menggunakan ngereh ya, tapi khususnya ada beberapa perwujudan atau bentuk dari Lea itu yang mewajibkan mereka untuk ngereh. Apa aja itu? Salah satunya adalah menjadi celulu. Di cerita kali ini berpusat pada seorang pemuda yang bernama Sudi. Sudi ini pemuda biasa, semeton. Jadi tidak pemuda yang spesial seperti pemuda sebelumnya yang menemukan lontar, oh bukan. Sudi ini adalah orang biasa yang suatu malam sesuai dengan rutinitasnya bersama beberapa orang temannya sedang pesta tua di rumah seorang temannya. Semuanya normal, happy mereka. Sampai akhirnya tua mereka habis. Nah, ketika tua mereka habis ini, mereka berniat si Sudi ini malah memberikan ide, nambah aja bro, kita beli lagi ke pedagang A. Ya, kita sebut saja pedagang A gitu. Teman-temannya bilang, iya ini masih jam setengah 12, tanggung banget kalau kita selesai jam segini. Begitu kan? Akhirnya Sudi dengan berbonceng 3 dengan Yogi dan Anom, mereka menaiki motor Jupiter Z mereka menuju ke rumah pedagang A. Jadi untuk diketahui bahwa daerah yang akan mereka tuju ini adalah daerah yang cukup terkenal dengan hal mistisnya. Tapi memang dari si Sudi maupun Yogi maupun Anom ini tidak percaya dengan hal yang seperti itu, mereka tancap gas saja, apalagi udah setengah mabok kan. Kemudian di pertengahan jalan ketika mendekati rumah daripada pedagang A ini, tiba-tiba itu angin kencang datang dari arah berlawanan, menabrak mereka secara seperti itu. Nah, seakan menyiratkan untuk mereka jangan lanjutin perjalanan dan pulang. Tapi pada dasarnya mereka ini emang bandel ya, badung banget. Mereka terobos, malah mereka makin ngebut sampai mereka tiba di rumah pedagang A. Nah, malam itu jalanan itu sepi banget semeton. Jadi di sana tuh tidak ada penerangan jalan sama sekali karena daerah ini itu pinggir-pinggirnya itu sawah semeton. Jadi satu-satunya cahaya atau sumber penerangan waktu itu adalah ya motor mereka ini, Jupiter Z ini gitu loh. Akhirnya mereka sampai di rumah pedagang A. Saat mereka mematikan mesin motor, mereka sudah merasakan kesunyian yang luar biasa. Jadi sunyi, hening, bahkan angin yang tadi begitu kencang tiba-tiba hilang sama teman. Tiba-tiba tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Mereka saling pandang. Mereka coba untuk masuk perlahan sambil ngobrol gitu loh. Biasanya juga kalau jam-jam segini rame ya di sini ya. Biasanya ada aja yang minum 1-2 orang. Tapi kok malam ini sepi banget ya? Mereka bercakap-cakap pelan seperti itu. Jadi sebelum memasuki halaman daripada rumah
dagang tua A ini, itu mereka harus melewati beberapa pohon besar yang akarnya mencuat ya, yang tumbuh seakan menjadi pagar atau gerbang dari rumah si pedagang ini. Di situ Sudilah yang pertama melihat, ada orang tuh di tengah natah atau di tengah dari pekarangan itu. Dia melihat seorang wanita sedang berdiri. Kenapa dia yakin itu wanita? Karena rambutnya panjang. Diterangi oleh cahaya lampu temaram, jadi lampu balon 5 watt tuh, nah diterangin oleh itu. Tapi semakin dekat mereka dengan wanita itu, mereka malah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Apa itu? Kita masuk. Nah, dari kejauhan itu sudah terlihat kan bahwa ada wanita. Akhirnya diperhatikan lagi, dia tidak sembarangan wanita. Ternyata dia membawa sanggah cucuk sama Ton. Nah, orang Bali tahu nih pasti sanggah cucuk. Jadi sanggah cucuk itu adalah seperti anyaman bambu yang berbentuk segitiga dengan pegangannya. Jadi segitiga begini, ada pegangannya. Dia membawa sanggah cucuk sedang berdiri di tengah pekarangannya. Semakin diperhatikan karena mereka semakin mendekat, mereka melihat bahwa sosok wanita ini menggunakan kain jarik selutut dengan wajah yang sudah tidak berbentuk. Mereka bertiga nge-freeze, benar-benar nge-freeze, bengong. Tapi Sudi di situ sempat memperhatikan bagaimana bentuk wajah dari wanita ini. Wajahnya itu berlubang tak beraturan dengan kondisi mengelupas di beberapa tempat, teman-teman. Taringnya sudah mulai keluar. Kenapa si Sudi ini bisa melihat taringnya? Karena dia mendongakkan kepalanya menghadap ke mereka, yang dimana lampu itu ada di tengah-tengah pekarangan. Sedangkan di tangannya mencekram sebuah sanggah cucuk, tangan satu lagi itu dalam posisi siaga dengan kuku yang panjang sekali. Panjang dan berwarna hitam, kata Sudi. Dia gak yakin warnanya apa ya, tapi yang pasti gelap, kuku itu gelap. Dan tangannya itu sudah memanjang. Jadi tangannya gak seperti tangan manusia pada umumnya, sudah memanjang lah tangannya. Taring di sebelah atas sudah tumbuh, tapi taring di sebelah bawah belum tumbuh. Baru sebelah saja dia langsung, si wanita ini seolah tidak terima dan merasa diganggu saat ritualnya. Si wanita ini dengan kukunya yang tajam berusaha mencengkram Yogi, karena Yogi paling dekat dengan dia posisinya. Set! Tapi sepersekian detik Sudi berhasil menarik Yogi untuk mengatakan, "Lari! Melaip!" katanya. Lari mereka, lari tunggang langgang. Motor ditinggal, persetan sama motor, udah mereka lari sejauh-jauhnya. Mereka terus lari entah berapa lama sampai mereka keluar dari area persawahan itu. Dan mereka selama lari itu gak nengok ke belakang ya teman-teman, karena mereka gak berani, sama sekali gak berani. Karena jika diingat bentuk wajah daripada wanita yang bolong-bolong itu, kalau kalian bertanya bolongnya kayak apa sih? Kayak bulan. Kalau kalian mau tanya kayak bulan, tapi bentuknya itu sudah ngelupas sedikit demi sedikit. Jadi sampai daging itu kelihatan gitu loh teman-teman. Nah, setelah berlari sekian lama, mereka berhenti, ngos-ngosan. Aduh. Iseng lah si Sudi ini menengok ke belakang. Dan kalian tahu apa di belakang mereka?
Ternyata si perempuan itu dengan langkah panjang-panjang yang gak masuk akal sedang mengejar mereka bertiga. Wah, Sudi langsung gelagapan. Weh, upere, upere, upere. Nah, saya tuh dikejar, dikejar, dikejar. Lari, lari, lari. Akhirnya mereka lari lagi. Karena pada dasarnya mereka ini pemabuk dan perokok ya. Jadi nafasnya pasti nggak terlalu kuat dong untuk lari. Apalagi mereka seakan dikejar makhluk yang semenyeramkan itu ya kan. Akhirnya mereka sempat berhenti lagi. Dan lagi-lagi mereka menengok ke belakang. Iya, mereka masih dikejar. Dan saat itu udah deket semeton. Udah deket sekali dengan mereka. Mungkin sekitar jarak 5 meter dari mereka. Gimana dia menyeringai bahwa tarik kelihatan tuh kelihatan karena ada lampu jalan kan. Itu terlihat tersemeton. Mereka takutnya apa? Takutnya mereka dicekek atau dicakar dan dihabisi di tempat. Itu yang mereka takutkan. Akhirnya mereka bertemu sebuah perempatan, mereka belok kanan. Pas belok kanan, lari lagi. Nah, sampai mereka tiba di depan atau di wilayah untuk memasuki sebuah pura yang sangat tengah atau sakral. Pura apa itu? Kita masuk. Pura ini sangat terkenal karena dia itu adalah pura yang disakralkan oleh masyarakat setempat dan memang memiliki nilai magis yang sangat tinggi. Nah, entah gimana ceritanya si Anom ini tiba-tiba menarik lengan teman-temannya untuk masuk ke jaba pura itu. Di situ ada bali atau balai yang ditutup wastra atau pengangge atau kain sehingga di kolongnya itu nggak kelihatan sementara. Tiba-tiba aja si Anom ini masuk, menyuruh teman-temannya bersembunyi di bawah balai itu. Tapi dari balai itu masih bisa melihat ke jalan raya, itu masih bisa kelihatan. Nah, saat mereka sembunyi itu benar-benar tidak ada yang berani bersuara sama-sama. Bahkan mereka merasa karena malam terlalu sunyi sampai mereka merasa nafas saja kedengeran nih kayaknya, Mereka setakut itu sama Ton. Nah, mereka mengintip dari balik wastra itu secara pelan-pelan, hanya mata saja yang kelihatan seperti ini ya. Itu wanita dengan kuku panjangnya, tapi udah nggak bawa sangkah cucunya ya. Dia dengan tangan yang renggah atau panjang dan berkuku panjang ini sedang mencari di mana keberadaan mereka karena dia kehilangan jejak. Dia tidak bisa menemukan, seolah-olah Sudi, Yogi dan Anom ini tidak ada di sana. Padahal dia tepat di depannya semeton. Yogi, bahkan si Sudi ini dan Yogi itu sempat memperhatikan bahwa taringnya yang di bawah sudah tumbuh. Mereka sempat-sempatnya memperhatikan wajah dan bentuk daripada makhluk ini. Karena beberapa waktu tidak ada juga dilihat atau dirasakan oleh makhluk ini keberadaan mereka bertiga, akhirnya makhluk ini kembali pulang. Tapi mereka bertiga nggak berani pulang. Akhirnya mereka memutuskan tidur di bawah balai itu. Sampai keesokan paginya warga menemukan mereka. Nah, udiang di sini, orang ngapain di sini nih kayak gitu? Karena kan aku udah bilang pura ini itu sakral banget, disakralkan banget oleh masyarakat sekitar. Apa yang kamu di sini tidur seperti itu? Akhirnya secara terbata mereka bertiga menceritakanlah apa yang terjadi kemarin malam. Nah, disitulah si Anom mengungkapkan kebenarannya. Ternyata Anom itu mengajak teman-temannya lari ke kanan itu sudah karena dia sudah mendengar sementara ada suara yang memanggil dia secara perlahan. Akhirnya mengikuti suara itu dan suara itu berhenti di depan pura itu.
seakan mengatakan masuk ke bawah bali. Dengan cepat makanya dia meminta teman-temannya untuk masuk ke bawah bali. Ternyata Betara atau dewa atau Tuhan yang bersemayam di sana yang mengarahkan mereka untuk bisa selamat dari cengkraman makhluk bengis yang kemarin malam mengejar mereka. Dan di situ warga akhirnya mengerti, oh iya, berarti ini orang sakti. Karena selama ini gak pernah terdengar semeton bahwa orang ini sakti, tapi daerahnya memang terkenal akan orang-orang saktinya di sana. Akhirnya mereka bertiga dibantu untuk mengambil motor mereka, Jupiter Z waktu itu katanya. Jupiter Z, ya itu motor legend kata dia kayak gitu. Nah, aku sempat nanya kan, emang bisa bertiga naik Jupiter Z? Bisa, kita waktu itu cungkring kering kerontang kata mereka. Kalau sekarang udah subur ya kan, udah subur orangnya. Gak muat mungkin kalau mereka mau gandengan 3. Nah, jadi saat itu mereka bisa. Nah, saya tanya lagi dong, kenapa segitu kalian tuh inginnya menambah tua kayak gitu kan? Jawabannya gak tahu, pengen aja. Dan usut punya usut, ternyata malam itu adalah malam Kamis Kliwon. Jadi itu hari Rebo malam. Jadi Kamis Kliwon itu besoknya. Dan mereka telapat-telapat atau mengganggu ritual dari entah ini ibunya, entah ini istrinya dari pedagang ini, yang pasti dia perempuan dengan rambut panjang. Karena mereka nggak memperhatikan rambutnya berwarna apa, yang pasti rambutnya panjang tergerai dengan wajah yang buruk rupa, taring yang keluar dan kuku yang panjang. Itu yang paling mereka perhatikan. Bahkan dia pakai kebaya apa pakai kemben mereka nggak tahu. Yang pasti kain jariknya selutut, itu yang pasti. Oke, teman-teman, itu aja cerita dari aku kali ini. Ini termasuk cerita nyata yang pernah terjadi. Jadi untuk teman-teman yang tahu mungkin ceritanya, tolong jangan disebutkan daerahnya. Jangan ditebak-tebak juga, karena ini memang dari pihak narasumber juga menginginkan ini dirahasiakan. Oke, thank you udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Jadi siapa tahu teman-teman mungkin pernah mengalami hal serupa, pernah mendengar hal serupa. Boleh di-spill, tapi tolong jangan spill daerahnya aja. Kalau pernah dengar ceritanya boleh, atau teman-teman malah yang pernah lihat juga boleh komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in next video, and Om Santi 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 Om. Bye bye, selamat tahun.